Nusantara. Apa yang kalian ketahui tentang istilah wawasan Nusantara? Atau pernahkah kalian membaca tentang literatur wawasan Nusantara? Jika belum, mari kita pelajari bersama-sama tentang wawasan Nusantara pada kesempatan kali ini. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek-aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara disusun atas dasar hubungan timbal balik antara semua aspek dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Baik teman-teman, untuk kelanjutan materi ini akan dibawakan oleh Bulan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Mia. Dari penjelasan tadi, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan, penglihatan indrawi. Jadi wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau dan kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengertian kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologi wawasan menurut beberapa pendapat berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Untuk kelanjutan dari materi ini akan dibawakan oleh teman saya yaitu Fahira. Saya akan melanjutkan materi wawasan menurut beberapa pendapat secara terminologis. A. Menurut GBHN 1995, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kerja wawasan Nusantara untuk mewujudkan pilihan tetap MPR yaitu dibuat oleh Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang bisa beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pendapat tersebut secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Untuk kelanjutan materi ini akan dibawakan oleh Teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Fahira. Selain itu juga, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
teman-teman, untuk materi yang kedua, kita akan membahas hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa seluruh warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara. Kita memandang bahasa Indonesia sebagai Nusantara merupakan suatu keutuhan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, sebagai hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Teman-teman, untuk materi terakhir kita akan membahas tentang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara agar diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Berikut asas wawasan Nusantara. A. Kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. B. Keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik, perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Oke, baik, untuk lanjutan materi ini akan dibawakan oleh Adrian. Baik teman-teman, saya akan membawakan kelanjutan materi tentang asas wawasan Nusantara yang dibawakan oleh Ferry tadi. Bagian C, kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar. Biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Bagian D, solidaritas, diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Bagian E, kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Bagian F, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, diteluskan dan dirintis oleh Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945.